Rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Budaya Integritas dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Yang ini akan kami buka melalui membaca surah pendek yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Jeda dulu lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya sebagai moderator, saya Cynthia Sari sebagai pemakalah 1, saya Muhammad Hidayat sebagai pemakalah 2, saya Ariandi sebagai pemakalah 3. Baiklah, selanjutnya pembacaan makalah yang akan dibacakan oleh pemakalah 1. Kepada pemakalah dipersilakan. Bab 2 pembahasan 1. Integritas secara antropologis. Integrasi secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional terbagi secara vertikal dan secara horizontal, yaitu konsep integrasi nasional secara vertikal mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi. 2. Pengertian korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Konsep korupsi mengutip dari buku yang berjudul Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditulis oleh Darwan Print, sarjana hukum. Dalam buku tersebut dijelaskan mengenai konsep-konsep korupsi, yaitu 1. Secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korupsi. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain atau korupsi yang menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya. 3. Faktor penyebab korupsi. 1. Faktor internal. 2. Faktor eksternal. 4. Dampak masif korupsi. 1. Dampak ekonomi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kepada pemakalah 2 dipersilakan. langsung. A. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. B. Penurunan produktivitas. Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi bahwa produktivitas akan semakin menurun. C. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Ini adalah sepenggal kisah sedih yang dialami masyarakat kita yang tidak perlu terjadi apabila kualitas jalan raya baik sehingga tidak membahayakan pengendara yang melintasinya. Hal ini mungkin juga tidak terjadi apabila tersedia sarana angkutan umum yang baik, manusiawi, dan terjangkau. D. Menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Sebagian besar negara di dunia ini mempunyai sistem pajak yang menjadi perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya dalam menyediakan barang dan jasa. E. Meningkatnya hutang negara. 2. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. A. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. B. Pengentasan kemiskinan berjalan lambat. C. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. D. Meningkatnya angka kriminalitas. E. Solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi.
3. Dampak terhadap politik dan demokrasi. A. Munculnya kepemimpinan korup. B. Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. C. Menguatnya plutokrasi. D. Hancurnya kedaulatan rakyat. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya kepada pemakaran 3. 5. Prinsip-prinsip anti korupsi. Setelah memahami nilai-nilai anti korupsi yang penting untuk mencegah faktor internal terjadinya korupsi, berikut akan dibahas prinsip-prinsip anti korupsi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran kebijakan, dan kontrol kebijakan untuk mencegah faktor internal penyebab korupsi. 1. Akuntabilitas. 2. Transparansi. 3. Kewajaran. 4. Kebijakan. 5. Kontrol kebijakan. 6. Upaya pemberantasan korupsi. 1. Konsep pemberantasan korupsi. 2. Upaya penanggulangan kejahatan atau korupsi dengan hukum pidana. 3. Berbagai strategi dan atau upaya pemberantasan korupsi. 7. Peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Dalam konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu intelijensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyatakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watchdog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terakhir pembacaan kesimpulan oleh pemakaran 1. A. Kesimpulan, dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni, telah terbukti bahwa siswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa siswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan atau agent of change. Dalam konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu intelijensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut, siswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watchdog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, berakhirnya kesimpulan, maka berakhirlah presentasi kami pada hari ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.